Banyak engineer mengira pemodelan 3D embung di Civil 3D itu cuma soal bikin visual yang bagus. Padahal kan kalau integrasi data hidrologi dan data ukur lapangan meleset sedikit saja, maka daya tampung embung ini bisa berkurang atau tekor di lapangan. Dan struktur spillway ini beresiko jebol saat banjir puncak itu datang. Pada kesempatan ini, kita akan membedah bagaimana menstrukturkan model DED embung atau Detail Engineering Design embung yang rapi, presisi, dan benar-benar siap digunakan untuk dieksekusi di lapangan. Sesuai pengalaman bertahun-tahun dalam mengerjakan bangunan keairan, masalah yang sering ditemui adalah revisi yang berulang. Baik itu data ukur topografi yang tidak sesuai dengan keadaan real di lapangan, atau bahkan mengalami kekurangan data seperti pengukuran menggunakan teodolit atau alat pengukuran lainnya. Dan juga kadang-kadang ditemukan desain yang tidak sesuai, seperti penempatan posisi intake, jalan akses, penempatan spillway, penempatan tanggul, hasil grading lambung embung, dan komponen embung lainnya. Dalam model ini, kita bisa lihat bagaimana seperti tanggul, spillway, hingga jalan dan jembatan yang dikunci dalam satu workflow yang terintegrasi. Untuk menghasilkan model yang serapi ini di Civil 3D, ada 3 tahapan. Yang pertama, data parameter lapangan mulai dari debit banjir rencana, analisis das, data curah hujan, data iklim, data vegetasi, hingga pengujian tanah seperti pengujian laboratorium dan pengujian lapangan, pengujian sondir, SPT, dan seterusnya. Data-data ini akan menentukan dimensi fisik daripada tanggul, elevasi mercu daripada spillway, daya tampung daripada embung, dan masih banyak lagi parameter terkait dalam komponen-komponen embung ini. Yang kedua, integrasi topografi dan DAS atau daerah aliran sungai. Pengolahan data kontur dalam menentukan catchment area itu bertujuan untuk memastikan limpasan air atau runoff mengalir ke tempat posisi embung tanpa ada hambatan tak terduga, untuk menghindari tata letak embung yang nanti tidak mendapatkan suplai air untuk disimpan. Yang ketiga, parametric modeling seperti penataan koridor jalan, pengaturan elevasi intake agar saat ada perubahan elevasi air rencana, gambar kerja Detail Engineering Design langsung terupdate secara otomatis. Membuat perencanaan infrastruktur air bukan sekedar menguasai tombol software gitu ya. Tidak hanya yang penting tahu menggunakan software Civil 3D atau software terkait lainnya, tetapi memahami alur proses desain mulai dari survei sampai menyediakan detail engineering design yang siap dieksekusi atau siap dibangun. Jika kamu seorang engineer, drafter, atau konsultan atau surveyor yang ingin menguasai workflow perencanaan jalan, jembatan, dan bangunan air berstandar industri menggunakan Civil 3D dan Revit, saya sudah menyusunnya langkah demi langkah di program Mentoring BIM. Boleh klik link di deskripsi di bawah untuk mempelajari step by step secara lengkap. Sampai jumpa.